بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذو اليقين شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة إخواننا من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق في الأرض ومغربها وبحرها خصوصا إلى أنبياء والشهداء وجدادنا وجداتنا والمحسنين والمصالحين والصحابة والتابعين والسادنا والعاملين وجميع أجمعين شيرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya ya Allah, panjangkanlah donatur ini ya Allah, sudahkanlah donatur ini untuk kita semua untuk melancarkan ini sedekah itu indah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi wa kafi wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il khawali wal afat wa taqdina biha jami'il hajat wa tuhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antas samiul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana nazwajna wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada babus sadaqati 'anil mayyiti wad du'a ilahu. Bab sedekah yang kita sedekahkan lalu kita niatkan untuk mayit. Wad du'a ilahu, dan bab ini menerangkan tentang doa orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim", mereka itu manusia-manusia yang benar, yang baik, yang ngerti bekti adalah alladzina ja'u min ba'dihim, yang datang menyusul, yaquluna, dan berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dan mereka adalah ahli iman. Dari ayat ini adalah petunjuk bagi kita begitu pentingnya kita yang hidup untuk mengingat orang yang telah meninggal dunia dengan permohonan kepada Allah, ighfir lana, ampuni kami ya Allah. Mohon ampun untuk kita pertama dan utama. Kemudian jangan lupa wali ikhwanina alladzina sabaquna bil imani,
memohonkan ampun untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Dari sini kita harus faham dan tahu bahwa keberadaan kita yang hidup ada manfaatnya untuk orang yang telah meninggal dunia. Selagi masih ada iman, tidak akan terputus antara kita dengan ahli iman. Amal kita, perilaku perbuatan kita bisa nyambung kepada orang-orang beriman dari pendahulu-pendahulu kita. Dan ini adalah juga kita fahami dari ayat ini himbauan bagi kita untuk bisa senantiasa berdoa untuk mereka. Karena mereka sangat memerlukan doa. Bahkan kalaupun mereka sudah ahli surga pun sangat senang dengan doa. Karena doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang datang setelahnya akan menjadikan kenikmatan di surga itu bertambah. Sementara nikmat di surga adalah nikmat yang tidak bisa diukur. Karena begitu agungnya kenikmatan di surga. Akan tapi selalu ada penambahan-penambahan kenikmatan. Rahmat-rahmat yang Allah berikan untuk ahli surga karena doa-doa orang yang datang setelahnya. Dan datang setelahnya ini bisa saja anaknya, bisa saja dia adalah istrinya, cucu-cucunya, atau siapapun dari ahli iman. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, inna ummi if utulitat nafsuha, ibundaku tuh meninggal dengan cepat. Maksudnya apa? Mendadak, nggak ada tanda-tanda, nggak sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba meninggal. Wa uraha law takallamat, aku menduga kuat, aku mengira kalau seandainya dia sempat berbicara, tasaddaqat, niscaya dia akan berpesan agar bersedekah. Karena aku tahu ibuku dermawan, ibuku orang yang baik, dia suka berderma. Cuman meninggalnya mendadak, baru dapat rezeki ini. Kalau seandainya dia bisa ngomong, pasti dia akan ngomong, akan berderma, bersedekah dengan hartanya itu. Fahalha min ajrin, apakah beliau itu akan mendapatkan pahala ya Rasulullah? In tasaddaqtu anha, kalau aku bersedekah atas nabinya dia, aku yang bersedekah, tapi aku namakan, aku niatkan untuk dia, ya Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, "Naam, ya." Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang sering kami sampaikan bahwa tanda bakti kita kepada orang yang telah mendahului kita, apakah itu adalah ibunda kita, ayahanda kita, kakek moyang kita, ataupun suami kita atau istri kita, adalah ini Sayyidah Khadijah wafat terlebih dahulu dari baginda Nabi. Tapi bakti Nabi kepada Siti Khadijah tidak pernah putus-putus. Bakti Nabi kepada Sayyidah Khadijah tidak pernah putus-putus. Di antaranya yaitu Sayyidina Rasulullah SAW melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sedekah-sedekah yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah dilakukan. Dan begitulah hendaknya kita dengan orang yang telah mendahului kita, jangan memutus silaturahim. Sambungnya kita dengan mereka adalah dengan kita menyambungkan dalam doa-doa kita. Kalau kita punya rizki, kita bayarkan untuk masjid, pesantren, fakir miskin, lalu kita niatkan untuk orang tua kita. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Kalau aku bersedekah, apakah diterima? Apakah nyampe kepadanya? Apakah boleh? Dijawab, ya boleh. Dan dengan ketulusan maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbuatan anak. Nah, kemudian ada hadis selanjutnya untuk dipadukan. Wa an Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, dari Abi Hurairah, beliau bercerita sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, idza mata ibnu Adam, kalau telah meninggal anak Adam itu, inqata'a amaluhu, akan terputus amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang pernah ia berikan untuk pesantren, masjid, itu sedekah jariyah. Jariah itu terus berjalan dan mengalir. Artinya bayar sekali tapi terus pahalanya mengalir, tidak henti-henti. Namanya sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir dan berlari terus. Sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Diberi oleh Allah ilmu lalu ia ajarkan, kemudian orang yang mendapatkan ilmu dari orang tersebut mengamalkan ilmunya, maka sepanjang ilmu itu tidak amalkan oleh orang lain, maka akan terus masuk rekening pahala, masuk pahala ke rekening amalnya dia. Wa waladin salihin yad'ulah, dan anak soleh, buah daripada pendidikannya, anak soleh yang di bawah naungannya dididik dengan benar, kemudian dia sering mendoakan orang tuanya, maka amal itulah sambung kepada orang tuanya. Biarpun orang tua itu meninggal dunia, maka dia masih mendapatkan pahala. Karena apa? Anak solehnya dia itu ibaratnya tidak lain adalah juga buah karyanya dia. Dia yang mendidiknya, dia yang menjadikan mengerti, dia yang menjadikan anak tersebut berbakti, maka beruntunglah dia. Dan juga diantaranya pembahasan besar yang dibahas oleh para ulama
menghadiahkan pahala seperti sedekah yang kita sedekahkan. Saya niatkan untuk orang tua saya, untuk ibunda saya, untuk kakek saya. Sedekah, hadis sahih tadi, muttafaqun alaihi, sedekah. Kemudian amal-amal yang lain, bagaimana baca Al-Quran yang lainnya? Baca Al-Quran itu juga amal. Bacaan Quran amal. Bacaan Quran adalah amal ibadah badaniyah dengan badan kita. Haji, bahkan riwayat haji, seorang perempuan mengatakan, Umi bernazar untuk haji, mati dulu sebelum haji. Apakah aku penuhi nadarnya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, iya, penuhi nadarnya. Wa dainullah haqqu an yuqda. Utang kepada Allah lebih penting, lebih perlu untuk kau bayar. Haji ibadah badaniyah, doa ibadah badaniyah. Nggak ada perbedaan dalam hal ini. Artinya bagi mereka yang biasa dengan tradisi menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran pada orang meninggal dunia, itu bukan suatu yang salah, ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang kita itu boleh membaca seperti itu, doa-doa. Bahkan kemarin kita ingat bahasanya waktu langsung meninggal dunia, kita dihimbau untuk di atas kubur membaca Al-Quran. Di atas kubur. Untuk apa itu semuanya? Agar rahmat nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Ini pelajaran yang lalu. Baik, kita ingin menyelesaikan khilaf yang selalu diangkat oleh sebagian orang. Menghadiahkan pahala, ini adalah bahasa fikihnya. Selama ini yang masuk di dalam bahasa lokal kita adalah tahlilan. Tahlil itu di dalamnya adalah syar'i semuanya. Di antaranya adalah apa? Anda bersedekah, tadi diajarkan sedekah. Ada silaturahim di situ. Silaturahim itu cara berbakti pada orang telah meninggal dunia. Kita ketemu sanak kerabat dan saudara. Kemudian setelah itu apa? Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, ya, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Dan menghadiahkan pahala adalah ada seperti tadi yang diceritakan tentang sedekah yang dilakukan. Sedekah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menemukan ibunya meninggal terburu-buru, belum sempat sedekah. Yang sedekah bukan ibunya kok, tapi yang sedekah adalah anaknya, dan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.